bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional yaitu Maju Tak Gentar. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menemukan arti kosakata baru pada sebuah teks non-fiksi dengan cermat. Nah, yang kedua, dengan menemukan kata kunci dari teks bacaan, siswa dapat mendesain pokok pikiran menjadi ke dalam bentuk sebuah peta pikiran dengan cermat. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Yang keempat, dengan menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan, siswa dapat menciptakan rantai makanan hubungan antar makhluk hidup tentang jaring-jaring makanan dalam ekosistem dengan tepat. Dan Ibu, nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu akan menanyakan materi yang kita pelajari sebelumnya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya. Denis ekosistem. Nah, yang kedua tentang tentang teks non-fiksi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi hubungan antar komponen ekosistem. Ini untuk pelajaran bahasa Indonesia dan untuk pelajaran IPA-nya hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, coba perhatikan gambar ke depan. Ini gambar apa anak Ibu? Jaring-jaring makan. Jaring-jaring makanan. Gambar apa saja yang terdapat pada gambar ini? Ada padi, apa lagi? Tikus, terus apa lagi? Nah, di manakah terdapat ekosistem yang terdapat pada gambar ini? Sawah. Di mana lagi? Yang lainnya dulu. Siapa lagi? Di kebun. Ya, yang tepatnya itu di sawah. Kenapa di sawah? Ada padinya. Ah, bagaimana jika populasi ular habis dimakan oleh elang? Iya, iya, padi semakin sedikit. Ular semakin punah. Ada lagi? Populasi elang tambah banyak.
kita akan habis karena makanan pokok manusia itu adalah nasi. Nasi itu dari padi. Di sini ada produsen. Padi itu sebagai produsen. Hewan ini sebagai konsumen adalah pemakan. Konsumen itu adalah pemakan dan produsen itu adalah penghasil. Ibu akan membagi kelompok yang kemarin sudah ibu bagi. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing lagi. Ibu akan menyuruh satu-satu setiap kelompok untuk membaca teks yang ibu sediakan di depan. Setiap kelompok itu masing-masing kelompok satu orang ke depan. Coba dulu siapa masing-masing kelompok yang satu orang ke depan. Rantai makanan dan zat-zat makanan. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau jauh mampu membuat makan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat. Tumbuhan harus mendapatkan energi matahari. Kalau dia itu tumbuhan mendapatkan energi dari sinar matahari, maka tumbuhan itu akan menghasilkan produsen atau tumbuhan itu akan menjadi hijau dan membuat makanannya sendiri. Konsumen tidak makan herbivora. Apa itu herbivora? Siapa yang tahu? Hewan pemakan? Pemakan tumbuhan. Hewan pemakan? Tumbuhan. Dia akan herbivora. Hewan makan daging. Hewan pemakan daging. Terus omnivora. Hewan pemakan daging. Ya, dia pemakan tumbuhan dan daging. Ya. Untuk kelompok 2, siapa yang maju? Tinta. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh orang lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada mangsa. Mangsa atau predator adalah konsumen yang diburu makanan. Jadi, energi dialihkan dari produsen kepada konsumen di dalam harga makan. Ya, terima kasih Ibu. Silakan duduk. Nah, ini gambar rantai makanan. Ini gambar apa? Gambar rumput ini. Belalang ini. Yang ini. Ular, rumput dimakan. Belalang dimakan. Kata dimakan. Nah, energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar sekelompok produsen dan konsumen. Nah, ini adalah tentang tadi sudah dijelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok masing-masing.
berikan. Supaya kalian lebih memahami tentang ekosistem dan jenis-jenis ekosistem atau rantai makanan, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita masih belajar di tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Nah, di sini Kak Cinta akan memberi beberapa contoh saja ekosistem gurun yang ada rantai makanan maupun jaring-jaring makanannya. Yang pertama adalah ekosistem gurun. Nah, ekosistem gurun ini merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering, ya. Nah, dengan curah hujan yang sangat sedikit. Di gurun itu biasanya dijumpai pula tumbuhan menahun yang berdaun seperti duri, contohnya adalah kaktus, dan tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, hewan yang hidup di gurun antara lain ada rodensia, ada ular, ya, kadal, katak, dan kalajengking. Nah, mungkin ini adalah contoh jaring-jaring makanan di ekosistem gurun. Lalu ada ekosistem padang rumput. Berikutnya ada ekosistem hutan hujan tropis. Berikutnya ada ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini adalah ekosistem perairan yang identik dengan konsentrasi garam yang rendah. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem air tawar. Jadi makanannya atau produsennya ada tanaman air dan alga. Nanti bisa dimakan oleh ikan kecil, udang, lalu siput. Ya, siput ini bisa dimakan ikan besar, udang bisa dimakan ikan besar, udang bisa dimakan bebek, bisa dimakan kodok juga. Lalu ikan kecil bisa dimakan ular, bisa dimakan kodok, ya. Kodok bisa dimakan ular, lalu bisa dimakan bangau, bisa dimakan bebek juga. Nah, terjadi beberapa rantai makanan, maka di sini terjadi juga jaring-jaring makanan. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Ya, semangat lagi belajarnya. Kita ice breaking dulu. Apa ice breaking kita? 1. Ayo, berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua, biar otot-ototnya longgar dan lari. Udah? Ya? 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup.
Inti lang di sini elang, paling bawah. Ular di sini. Kalau sudah siap, Ibu akan menyuruh kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Untuk kelompok yang pertama, ya kita tadi yang KPD yang pertama dulu ya. Nah, kelompok yang pertama siapa yang maju ke depan? Membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kosakata baru 1. Ekosistem. Arti keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Jaring makanan. Pohon dimakan jangkrik. Ayam makan jangkrik. Ular makan ayam. Elang makan ular. Tikus makan padi. Sekian dari kelompok kami. Teman-teman ada yang mau bertanya? Bertanya? Oke, tidak ada. Silakan dilanjut. Yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lalu akan dimakan oleh ular atau konsumen 3. Lalu ular akan dimakan oleh predator. Padi atau produsen akan dimakan oleh ular atau konsumen. Lalu padi akan dimakan oleh tikus atau konsumen. Lalu ular akan dimakan oleh kata atau konsumen 2. Lalu kata akan dimakan oleh predator atau elang. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ya, silakan. Apa arti dari konsumen? Konsumen artinya memakai barang hasil produksi. Akan dimakan oleh tikus dan tikus akan dimakan oleh ular dan ular akan dimakan oleh konsumen yaitu elang dan elang akan memakan ayam dan ayam akan memakan ulat dan ulat akan memakan pohon atau sebagai produsen. Kelompok yang terbaik jatuh kepada kelompok 3.
Dan tugasnya silakan diantar ke depan. Akan membahas tentang evaluasi. Ibu akan memberikan tugas evaluasi kepada setiap murid. Jangan lupa buat namanya. Iya, Ibu. Sudah selesai Nana Ibu? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan. Untuk kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, yaitu satu tentang terus Membuat perbedaan setiap apa pikirannya untuk IPA-nya. Terus ya. Ada lagi yang belum paham tentang pelajaran kita hari ini? Semuanya sudah paham Anak Ibu? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Sudah paham semuanya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Para coba silakan berdoa. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu semua sudah belajar dengan giat pada hari ini. Nah, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi